Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Kurniawati dari Prodi Matematika semester 3B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan konsep dasar uji homogenitas. Jadi, uji homogenitas adalah suatu uji yang dilakukan untuk mengetahui bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki varian yang sama atau homogen. Pengujian ini merupakan persyaratan sebelum melakukan pengujian lain, misalnya t-test ANOVA. Pengujian ini digunakan untuk meyakinkan bahwa kelompok data memang berasal dari populasi yang memiliki varian yang sama atau homogen. Yang kedua, pengambilan keputusan. Jika nilai signifikan tutel kurang dari 0,05, maka bisa dikatakan distribusi ini merupakan data tidak homogen atau menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara variabel awal dengan variabel akhir. Ini menunjukkan terdapat pengaruh yang bermakna terhadap perbedaan perlakuan yang diberikan pada masing-masing variabel. Sedangkan jika nilai signifikan tutel lebih dari 0,05, maka bisa dikatakan distribusi ini merupakan data homogen atau menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara variabel awal dengan variabel akhir. Ini menunjukkan terdapat pengaruh yang bermakna terhadap perbedaan perlakuan yang diberikan pada masing-masing variabel. Selanjutnya, setelah kita mengetahui konsep dasar dari uji homogenitas, saya akan melakukan uji homogenitas menggunakan uji Fisher atau uji V dengan bantuan Excel. Nah, di sini ada dua kelas. Yang pertama, nilai pretest dan pretest kelas perlakuan menggunakan modul interaktif. Jadi, yang pertama yang akan kita buktikan itu kelas perlakuan menggunakan modul interaktif. Jadi, uji homogenitas ini adalah untuk melihat data pada kelompok itu homogen atau tidak. Jadi, misalnya kita bandingkan antara nilai pretest dan nilai posttest. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa buka Microsoft Excel. Nah, jadi di sini ada nilai pretest. Nilai pretest itu dimulai dari 64 sampai 64. Sedangkan nilai protes itu dimulai dari data 84 sampai 96. Nah, kita akan melihat apakah data kedua ini homogen atau tidak. Jadi, langkah yang pertama untuk membuktikannya, kita klik view. Klik view, setelah itu klik kanan, pilih custom quiz access. Klik, ada pilihan. Di sini kalian pilih add-ins. Setelah itu kalian pilih Analysis Toolpack VBA. Setelah itu klik Go. Nah, di sini ada pilihan lagi. Kalian centang yang Analysis Toolpack VBA. Klik OK. Nah, setelah selesai, kita lanjutkan ke langkah kedua. Jadi, langkah keduanya kalian bisa klik Data. Di sini ada data analisis, kalian klik, ada pilihan. Silahkan pilih view test to sample for varian, atau ini variannya bisa menentukan homogen atau tidaknya. Kita klik. Nah, setelah itu di sini ada tulisan variabel 1. Ini berarti variabel satunya itu nilai dari pretest. Yang pertama 64 kita masukkan sampai data yang terakhir. Sampai 64 juga. Sedangkan variabel kedua itu kita ambil data yang pertama dari nilai posttest 84 sampai yang terakhir 96. Setelah itu kita akan menggunakan taraf alfa ini. Alfanya ini normalnya dalam pendidikan kita menggunakan 0,05 untuk melihat data homogen atau tidak. Setelah itu klik OK. Klik OK. Nah, seperti ini tampilannya. Maka pengambilan keputusan kita adalah dengan melihat nilai F. Melihat nilai F akan kita bandingkan dengan nilai F critical on time.
Jadi pengambilan keputusan kita adalah apabila F dihitung lebih besar dari F quartile ontile, maka datanya tidak homogen. Tetapi apabila F lebih kecil daripada nilai F quartile ontile, maka datanya homogen. Coba kita lihat nilainya. 1,098526 lebih kecil dari 1,840448816. Nah, jadi nilainya 1,098526 itu lebih kecil dari 1,804448816. Jadi data di atas merupakan data homogen karena F lebih kecil daripada F critical ontile. Jadi data yang pertama atau data yang menggunakan atau kelas yang menggunakan modul interaktif itu datanya merupakan data homogen. Nah, kita lanjut yang kedua. Yang kedua, setelah kita menggunakan kelas menggunakan modul interaktif, kita lanjutkan ke kelas kontrol atau yang tidak menggunakan modul interaktif. Caranya sama, kita klik view, kita klik kanan, pilih custom quiz, setelah itu add-ins, pilih analisis toolpack VBA, klik go. Setelah itu di sini centang analisis toolpack VBA, klik OK. Setelah selesai, kita lanjutkan ke klik data analisis di sebelah kanan. Setelah itu kita pilih view test to sample for variance. Kita klik OK. Nah, di sini ada varian 1 data tidak menggunakan modul interaktif ada 64 sampai 64 juga. Yang kedua, data yang kedua dari 76 sampai 78. Selanjutnya, setelah itu kita akan menggunakan taraf alfa ini. Normalnya dalam pendidikan kita menggunakan 0,05 untuk melihat data homogen atau tidak. Setelah itu kita klik OK. Maka akan muncul seperti ini tampilannya. Maka pengambilan keputusan kita adalah dengan melihat nilai F dan nilai F quartile ontile. Maka kita akan bandingkan nilai F dengan nilai F quartile ontile. Jadi pengambilan keputusan kita adalah apabila F dihitung lebih besar dari F quartile ontile, maka datanya tidak homogen. Tetapi apabila F lebih kecil daripada F quartile ontile, maka datanya homogen. Coba kita buktikan. Nilainya F itu berapa? 2,98526.
lebih besar dari 1,080448161. Ternyata setelah kita buktikan, data yang kedua ini atau data yang tidak menggunakan modul interaktif ini, datanya tidak homogen atau F lebih besar daripada F vital on time. Jadi data di atas bukan data homogen karena F lebih besar dari F vital on time. Nah, jadi yang pertama tadi, kelas yang menggunakan modul interaktif itu datanya bersifat homogen karena F lebih kecil dari F vital on time. Sedangkan kelas yang kedua atau kelas kontrol yang tidak menggunakan modul interaktif, datanya bukan merupakan data homogen karena F lebih besar dari F vital on time. Jadi dapat kita ambil kesimpulan, jadi perlakuan kelas dengan menggunakan modul interaktif itu sangat mempengaruhi tingkat belajar siswa. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.